Pertama, menjaga nama baik dan cerita kepemimpinan Jokowi. Kita semua tahu bahwa Jokowi bukanlah figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik nasional. Ia menapaki jalur panjang, dimulai dari wali kota Solo, lalu gubernur DKI Jakarta, hingga 2 kali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu semua tentu tidak diraih dengan instan. Ia membangun reputasi melalui kerja nyata, citra merakyat, dan kesediaan untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Perjalanan panjang ini menjadikannya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Namun justru karena perjuangan panjang itulah muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa urusan sederhana seperti ijazah yang secara administratif sangat mudah dibuktikan justru tidak segera dibereskan secara terbuka? Mengapa isu ini dibiarkan berlarut-larut, berkembang menjadi spekulasi luas tanpa ada klarifikasi langsung dari beliau sendiri? Padahal sebagai mantan kepala negara, Jokowi memiliki segala akses dan otoritas untuk menunjukkan dokumen tersebut ke publik. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada peraturan yang melarang. Ia bisa melakukannya kapanpun dan sebenarnya sangat mudah dilakukan. Dalam kasus ini, sikap diam bukan lagi sekadar pilihan pribadi. Ini sudah menyentuh sesuatu yang lebih fundamental. Kredibilitas dan kepercayaan publik. 2 hal inilah yang selama ini menjadi fondasi dari kekuatan politik Jokowi. Ketika publik mempertanyakan keaslian ijazah, sesungguhnya itu bukan hanya soal selembar dokumen, melainkan soal keyakinan bahwa pemimpinnya telah melalui proses pendidikan yang sah dan dapat diverifikasi. Masyarakat bukan sedang mencari kesalahan, justru banyak yang masih menaruh hormat atas segala pencapaian Jokowi. Namun rasa hormat itu bisa perlahan pudar jika satu pertanyaan sederhana tidak kunjung dijawab. Bukankah lebih baik jika beliau sendiri yang menyampaikan klarifikasi secara langsung dan terbuka, daripada membiarkan keraguan menggantung yang pada akhirnya hanya menciptakan prasangka? Apakah warisan kepemimpinan yang begitu besar harus dibiarkan tergores oleh satu isu yang seharusnya bisa dituntaskan dengan sangat mudah? Pertanyaannya kini menjadi sangat jelas. Apakah tokoh sekelas Jokowi rela melihat nama baiknya terkikis perlahan hanya karena menahan satu dokumen yang bisa menjernihkan semuanya? Jika memang ijazah itu sah, lalu apa yang menghalangi? Apakah keterbukaan akan merugikan beliau? Atau justru mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang berani menghadapi keraguan dengan integritas? Kalau saja Jokowi mau menunjukkan ijazahnya ke publik dan publik merasa yakin dengan hal itu, bukankah nama baik dan warisan kepemimpinannya justru akan semakin kuat? Dan dikenang sebagai pemimpin yang berani menjawab keraguan dengan keterbukaan, bukan yang menghindar dari pertanggungjawaban? Kedua, menangkal kritik politik dinasti dengan keterbukaan. Perjalanan politik Jokowi tak lagi hanya tentang dirinya sebagai individu. Ia kini menjadi pusat dari sebuah jaringan kekuasaan yang melibatkan keluarga inti. Gibran, putranya, telah menjadi wakil presiden. Kaisang kini memimpin sebuah partai politik. Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan. Tidak dapat dipungkiri, keluarga Jokowi telah menjadi bagian signifikan dari lanskap politik nasional. Namun seiring dengan pencapaian itu, muncul pula pertanyaan besar. Apakah ini murni prestasi politik atau sedang terjadi pembentukan kekuasaan berbasis keluarga? Isu politik dinasti terus membayang, memunculkan kecurigaan bahwa jalur kekuasaan di Indonesia mulai mengerucut pada segelintir nama belakang. Dan di tengah sorotan itu, isu ijazah Jokowi yang tak kunjung diselesaikan secara terbuka malah memperburuk persepsi. Publik bertanya-tanya, jika satu dokumen dasar milik kepala keluarga saja tak kunjung diperlihatkan, bagaimana bisa rakyat percaya bahwa perjalanan politik anggota keluarganya bebas dari keistimewaan? Jika pemimpinnya sendiri enggan menunjukkan transparansi, bagaimana dengan orang-orang terdekatnya yang kini turut berpolitik? Padahal, di tengah gelombang kritik terhadap politik dinasti, Jokowi punya satu langkah strategis untuk meredam semuanya, tampil terbuka. Menunjukkan ijazah secara publik bukan hanya menjawab isu lama, tapi juga menjadi pesan simbolik bahwa siapapun yang ingin berpolitik, termasuk keluarganya, harus tunduk pada prinsip transparansi. Bahwa tidak ada yang kebal dari pertanyaan publik, bahwa kekuasaan harus tetap bisa diaudit secara moral maupun administratif. Bukankah itu akan jauh lebih menenangkan publik ketimbang diam berkepanjangan? Bukankah lebih bijak jika seorang pemimpin, terlebih lagi yang anak-anaknya ikut berkuasa, memberikan contoh langsung tentang keterbukaan? Jika ingin menanamkan kepercayaan jangka panjang terhadap generasi politik berikutnya,
mengapa tidak dimulai dengan menjernihkan satu isu mendasar yang menggantung bertahun-tahun? Apakah Jokowi ingin anak dan menantunya membangun karier di atas fondasi yang rapuh, fondasi yang diwarnai keraguan terhadap integritas sang kepala keluarga? Atau justru lebih kuat jika mereka berdiri di atas warisan moral yang kokoh karena ayah dan mertua mereka berani menjawab semua keraguan dengan sikap terbuka? Kalau saja Jokowi mau menunjukkan ijazahnya ke publik dan publik merasa yakin dengan hal itu, bukankah hal ini akan membantu meredakan kritik terhadap politik dinasti? Setidaknya, itu menjadi bukti bahwa keluarga ini tidak anti terhadap transparansi dan siap diuji dengan standar yang sama seperti rakyat biasa. Ketiga, meneguhkan warisan Jokowi sebagai pemimpin yang terhormat. Jokowi telah menorehkan kisah perjalanan luar biasa. Dari pengusaha mebel biasa di Solo, ia berhasil menapak karier politik mulai dari wali kota, gubernur DKI Jakarta, hingga 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini bukan sekadar kisah sukses individu, melainkan lambang bahwa demokrasi di Indonesia memberi ruang bagi rakyat biasa menembus lingkaran elit politik. Citra ini dulu begitu kuat melekat di hati masyarakat sebagai pemimpin yang merakyat, sederhana, dan mampu menginspirasi perubahan. Namun kini, kita harus jujur mengakui bahwa citra itu mulai tergerus. Bukan karena kesalahan besar yang nyata, melainkan oleh satu hal yang dibiarkan menggantung tanpa penjelasan jelas, persoalan ijazah. Isu ini, yang bagi sebagian orang mungkin terlihat remeh, sebenarnya menjadi titik paling krusial dalam pandangan publik. Lebih dari sekadar mempertanyakan keabsahan dokumen, ini adalah soal keterbukaan, integritas, dan kejujuran seorang mantan presiden. Bayangkan sejenak seorang pemimpin yang selama ini dipuji karena kesederhanaan dan kedekatannya dengan rakyat justru menolak membuka hal yang paling mendasar dan fundamental. Dokumen akademik yang menjadi syarat utama sahnya pencalonan. Padahal akses, kekuatan, dan kesempatan itu ada pada Jokowi. Ia bisa menyelesaikan isu ini kapan saja dengan langkah yang mudah dan transparan. Lalu, mengapa tidak? Apakah ini pertanda bahwa Jokowi mulai abai pada bagaimana ia akan dikenang? Apakah ia merasa semua pencapaian selama ini sudah cukup untuk mengamankan namanya di sejarah, sehingga tidak perlu lagi bersusah payah menghadapi keraguan dan kritik? Sejarah tidak hanya mengukur seorang pemimpin dari pembangunan infrastruktur atau statistik ekonomi semata. Lebih dari itu, sejarah akan mencatat keteladanan, keberanian moral, dan kejujuran dalam menghadapi kritik. Apakah kita rela generasi mendatang melihat sosok Jokowi bukan sebagai agen perubahan, tapi sebagai figur yang membiarkan ketidakjelasan membayangi akhir masa kepemimpinannya? Lalu, bagaimana dengan rakyat? Apakah seorang pemimpin harus menunggu desakan hukum, tuduhan, atau tekanan politik baru mau bersikap terbuka? Bukankah seharusnya keikhlasan dalam menunjukkan transparansi adalah bentuk tertinggi dari kepemimpinan berkelas yang tidak hanya mengutamakan kekuasaan tapi juga integritas dan kepercayaan? Kalau Jokowi berani mengambil langkah itu, menunjukkan ijazahnya ke publik dengan jelas, bukankah ia bukan hanya menyelesaikan isu lama tapi sekaligus menyelamatkan reputasinya sebagai pemimpin yang jujur, berani, dan layak dikenang? Bukankah itu warisan terbaik yang bisa ia tinggalkan, jauh lebih berarti daripada deretan proyek besar yang pernah dibangunnya? Apa artinya sebuah jalan tol atau bandara jika kepercayaan dan rasa hormat rakyat terhadap pemimpinnya luntur? Bukankah kemenangan sejati justru tercipta dalam hati rakyat dan dalam catatan sejarah yang tidak lekang oleh waktu? Pertanyaannya sekarang, apakah Jokowi siap memilih jalan keberanian dan kejujuran demi masa depan nama baiknya dan bangsa ini? Ataukah ia akan membiarkan bayang-bayang keraguan terus menghantui warisannya? Keempat, membangun kembali persatuan dan harmoni nasional. Selama 1 dekade terakhir, kita tidak bisa menutup mata terhadap realita pahit. Politik Indonesia semakin terbelah. Ada kelompok pro-Jokowi, ada pula yang anti-Jokowi. Polarisasi ini bukan hanya terjadi di kalangan elit politik, tapi sudah merembes sampai ke akar rumput, memecah keluarga, memanaskan media sosial, bahkan mengganggu harmoni dan kerjasama di masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama dari perpecahan ini? Jawabannya sangat sederhana. Kepercayaan, rasa curiga yang tak pernah dijawab secara tuntas, yang berujung pada ketidakpercayaan yang mengakar. Salah satu isu yang paling membekas dalam polarisasi ini adalah soal ijazah. Sebagian masyarakat merasa ada yang tidak beres, meski bukti konkret sulit diakses. Sebagian lain membela secara mati-matian, tanpa membuka ruang dialog yang transparan dan jujur.
Dalam pusaran silang pendapat dan keraguan yang tak berkesudahan ini, satu pihak memiliki kunci penyelesaian. Jokowi sendiri. Sebagai mantan presiden 2 periode, Jokowi tidak hanya memiliki kekuasaan formal semasa menjabat, tapi juga legitimasi moral yang masih besar. Ia masih menjadi sosok yang didengar, diperhatikan, dan dihormati oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, sikap Jokowi terhadap isu sensitif ini akan sangat menentukan arah rekonsiliasi nasional. Lalu, mari kita renungkan bersama. Jika Jokowi benar-benar mencintai negeri ini, mengapa ia harus membiarkan kegaduhan dan perpecahan terus berlangsung hanya karena enggan menunjukkan satu dokumen sederhana? Apakah harga sebuah ijazah lebih besar daripada harga sebuah persatuan? Dengan langkah kecil yang sederhana dan terbuka, Jokowi bisa menjadi jembatan antara dua kutub yang saling curiga. Ia bisa mengubah mereka yang selama ini mencibir menjadi mulai terbuka untuk berdialog dan memberikan mereka yang membela pijakan kuat yang sahih untuk mempertahankan pendirian mereka. Bukankah satu tindakan transparan semacam itu bisa menghapus luka panjang yang selama ini membekas di masyarakat? Tidak hanya berhenti di situ, sikap jujur dan terbuka dari seorang pemimpin besar juga menjadi contoh moral yang berharga bagi para pemimpin masa depan. Apakah bukan saatnya kita mengakhiri krisis keteladanan di negeri ini? Bukankah justru di titik-titik sensitif seperti inilah kualitas sejati seorang pemimpin diuji? Pertanyaannya kini lebih dalam lagi. Apakah kita mau terus hidup dalam polarisasi yang memecah belah? Ataukah kita siap membuka lembaran baru dengan rekonsiliasi yang tulus? Apakah Jokowi siap menjadi tokoh pemersatu bangsa yang meninggalkan panggung politik dengan kehormatan penuh dan nama bersih? Bukankah itulah warisan terindah yang dapat diberikan kepada generasi penerus? Jika Jokowi mau mengambil langkah itu dan menunjukkan ijazahnya ke publik dengan penuh keterbukaan, bukankah ia bisa menjadi simbol pemersatu bangsa, bukan justru sumber perpecahan? Bukankah saat itulah bangsa ini mulai pulih dan kepercayaan Itulah beberapa alasan Jokowi akan menang banyak jika bersedia membuka ijazahnya secara terbuka ke publik. Ini bukan sekadar soal membuktikan legalitas, tapi soal membangun kembali kepercayaan, menunjukkan transparansi dan menegaskan tanggung jawab moral sebagai mantan kepala negara. Selama 2 periode, Jokowi telah menorehkan banyak prestasi dan menginspirasi jutaan rakyat. Ia pernah jadi simbol harapan dan bukti bahwa orang biasa bisa memimpin negeri. Namun, satu pertanyaan yang belum dijawab soal ijazah telah meninggalkan ruang kosong dalam warisan politiknya. Dengan keterbukaan, Jokowi bisa memulihkan nama baik, meredam kritik terhadap keluarga, menjaga reputasi sebagai pemimpin yang layak dikenang, dan yang paling penting mendinginkan suhu politik nasional. Bukankah ini saat yang paling tepat untuk menutup masa kepemimpinan dengan elegan? Lebih baik dikenang sebagai pemimpin yang berani menjawab keraguan daripada yang membiarkan sejarah mencatat tanda tanya. Publik hanya ingin satu hal, kejelasan. Karena dari kejelasan lahir kepercayaan. Dan dari kepercayaan, rekonsiliasi bisa tumbuh. Pertanyaannya sekarang, apakah Jokowi siap mengambil langkah kecil ini untuk sebuah kemenangan besar?